Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Ketemu lagi ya kita pada pertemuan yang ke-9 mengenai persediaan ya. Sebelum saya masuk ke pengertian persediaan, jadi saya mau jelaskan dulu dasar persediaan itu seperti apa ya. Seorang akuntan itu ya harus berhati-hati. Ya harus ekstra berhati-hati di dalam yang namanya, mencatat dan menilai persediaan ya. Sebuah perusahaan itu, ketika ada kesalahan yang terjadi, di dalam pencatatan dan penilaian persediaan, ya itu akan berakibat fatal ya, baik nanti itu di dalam laporan neraca maupun laporan laba rugi. Jadi kalau dalam neraca itu, persediaan itu merupakan komponen yang sangat, material ya, sangat signifikan dibandingkan dengan nilai keseluruhan aset lancar ya. Sedangkan kalau kita lihat dalam laporan laba rugi, besarnya harga pokok persediaan yang dijual ya, itu merupakan komponen utama ya. Komponen utama apa? Penentu kinerja. Ya, penentu kinerja atau hasil kegiatan operasional perusahaan itu selama satu periode, gitu. Ya, jadi laporan laba rugi ya dari sebuah perusahaan dagang itu seperti yang sudah kalian pelajari ya di dalam pengantar akuntansi satu ya terdiri dari 3 komponen ya. 3 komponen yang mana ini tidak kita jumpai dalam laporan laba rugi sebuah perusahaan jasa, ya kan? Apa itu 3 komponen itu? Ada pendapatan ya, pendapatan dari penjualan, lalu ada harga pokok penjualan dan laba kotor, ya. Pendapatan penjualan itu dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka dia akan menghasilkan yang namanya laba kotor. Nah, itu berbicara sedikit tentang laporan tadi ya. Nah, eee bagaimana si perusahaan itu mengklasifikasikan persediaannya itu semuanya tergantung apakah perusahaan itu adalah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan dagang, ya persediaan itu dinamakan persediaan barang dagang, ya. Hanya ada satu klasifikasi, ya di mana barang dagangan ini, sudah kebentuk gitu loh, sudah jadi ya tinggal dijual gitu ya, tinggal dijual. Nah kalau di perusahaan manufaktur ini kan beda ya, mula-mulanya itu persediaan itu belum siap untuk dijual, sehingga apa, perlu diolah terlebih dahulu. Nah persediaan di sini diklasifikasikan menjadi 3 ya, apa itu bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, produk akhirnya. Jadi, di dalam perusahaan manufaktur itu, eee, ini adalah jenis perusahaan yang terlebih dahulu itu merakit ya, mengubah. Mengubah apa? Input ya, mengubah bahan mentah menjadi output atau barang jadi. Ya, baru kemudian akan dijual kepada para pelanggan, kan begitu ya, atau kepada para distributor, gitu. Nah, mengenai kepemilikan barang, ya ini juga sebenarnya sudah dibahas di pengantar satu ya. Nah ini, barang yang masih dalam perjalanan, seharusnya masuk atau diperhitungkan sebagai persediaan dari pihak mana, ini tergantung ya, ini tergantung semua. Ketika ingat kembali PA 1 ya, ketika syarat penjualannya adalah franko gudang penjual, maka ketika terjadilah transaksi penjualan itu dan, syaratnya franko gudang penjual, maka barang yang keluar itu, ya, barang yang keluar dari gudang penjual, ya, itu bukan lagi menjadi milik si penjual, tetapi sudah menjadi milik si pembeli, tanggung jawab penuh si pembeli.
Sedangkan misalnya nanti, syarat penjualannya franko gudang pembeli, maka nanti kepemilikan barang itu akan beralih kepada si penjual ya, apabila barang tersebut benar-benar telah sampai ya, telah diterima ya, telah sampai ke gudang si pembeli. Nah, itu berbicara mengenai kepemilikan ya, ketika terjadi, transaksi, penjualan. Lalu ada juga beberapa transaksi di dalam perusahaan dagang itu ya, kadangkala barang dagangan itu bisa diperoleh atas dasar konsinyasi ya, mungkin ada beberapa yang baru mendengar ini ya akan Ibu jelaskan sedikit ya. Ketika kita, berbicara konsinyasi ini ya, berbicara mengenai kepemilikan barang ya, dalam hal ini kepemilikan barang itu akan tetap ya, akan tetap berada di pihak pengirim, ya, pengirim atau penitip, bukan pihak yang dititipkan. Jadi konsinyasi ini sistemnya dititip ya. Nah, jadi karena barang konsinyasi ini bukan merupakan milik dari pihak yang dititipkan, ya. Jadi barang konsinyasi tersebut seharusnya tidak masuk sebagai persediaan dari pihak yang dititipkan. Ya, sedangkan bagi pihak yang mengirim atau, yang menitipkan, ya, barang konsinyasi ini akan tetap diperhitungkan sebagai, bagian dari persediaan, si perusahaan sampai barang konsinyasi tersebut benar-benar nyata terjual ke konsumen. Ya, itu konsinyasi kayak, eee dititipkan begitu, seperti itu ya. Nah, jadi, itulah dasar persediaan itu tadi ya, dasarnya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Ketika kita berbicara definisi dari persediaan itu sendiri, ya menurut PSHP 05 di paragraf 5 ya, bahwa persediaan itu adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimasukkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi, secara umum ya, persediaan itu adalah sejumlah barang jadi ya, bahan baku, barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ya, jadi ini secara umum ya, persediaan itu adalah sejumlah barang jadi ya, maupun barang baku, barang dalam proses, yang mana itu dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut, ya. Nah, eee berbicara mengenai perusahaan dagang ya, secara sistematis, akan selalu menyelenggarakan yang namanya catatan persediaan ya, untuk menentukan berapa ya besarnya barang dagangan itu yang tersedia itu untuk dijual ya, dan berapa juga yang telah laku terjual ya. Terdapat ya secara umum ya, eee, terdapat 2 ya, terdapat 2 metode yang dipakai untuk menghitung dan mencatat persediaan, dengan perhitungan harga pokok penjualan, kan. Nah, eee, ketika ya, sebelum itu Ibu akan jelaskan, ya persediaan di dalam perusahaan itu dicatat dan diakui sebesar harga pembeliannya, ya bukan, harga jualnya, ya. Harga beli itu adalah harga yang tercantum di dalam faktur pembelian. Jika dalam transaksi pembelian tersebut terdapat pengeluaran tambahan seperti ongkos angkut ya, ongkos angkut pembelian, ya itu nanti akan dicatat secara terpisah dengan akun apa? Ongkos angkut pembelian. Nah, jika dalam transaksi pembelian ada yang namanya potongan pembelian, maka itu harus dicatat terpisah juga dengan akun apa? Akun potongan pembelian ya. Jadi, eee walaupun nanti akun-akun tersebut itu pada akhirnya akan dijumlahkan pada saat menghitung harga pokok penjualan. Tetapi, pada dasarnya ya persediaan barang dagang itu
harus dicatat sebesar harga belinya. Ya, jadi itu key-nya ya, mmm, itu harus dicatat ya, sebesar harga belinya, ya. Persediaan barang dagang itu harus dicatat sebesar harga belinya. Jadi ada 2 ya, ada 2 metode yang dipakai untuk menghitung dan mencatat, ya, persediaan berkaitan dengan harga pokok penjualan. Yang pertama itu metode fisik, yang kedua metode perpetual. Nah ini, sudah dibahas juga ya di pengantar akuntansi, tapi kita bahas sedikit, ya. Nah metode fisik ini disebut juga dengan metode periodik ya, di mana metode ini, adalah metode pengelolaan persediaan, di mana arus kas keluar masuknya barang tidak dicatat secara rinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada periode tertentu, ya harus melakukan perhitungan secara fisik, ya stock of name di gudang, ya dan ini dilakukan, di biasanya di akhir, periode. Ya jadi nanti, ketika kita menggunakan metode fisik ini, ya kita harus, menghitung, ya, melakukan perhitungan pada barang yang tersisa pada akhir periode akuntansi, ya. Jadi nanti pada saat penyusunan laporan keuangan, ya nanti kita akan, melihat bagaimana kita bisa menentukan, ya harga pokok penjualan, seperti ini. Jadi persediaan awal barang, terus ada pembelian, persediaan total, baru persediaan akhir. Maka dapatlah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga beli atau total beban produksi dari sejumlah barang yang telah laku terjual pada periode tertentu. Nah, untuk mengetahui harga pokok penjualan pada periode ini harus diketahui dulu volume dan nilai persediaan akhir dari periode tersebut, ya. Dan untuk mengetahui ya nilai persediaan akhir harus dilakukan dulu perhitungan fisik atau stock of name di gudang. Ya. Nah, jadi metode fisik ini lebih cocok dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi dan nilai uang per transaksinya itu rendah. Seperti apa? Perusahaan retail, ya, perusahaan retail. Ya, jadi metode fisik ini cocok digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi, nilai uang per transaksinya rendah. Ya, seperti apa perusahaan, retail. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya bahwa harga pokok penjualan dari sebuah perusahaan itu ketika menggunakan metode periodik harus dilakukan perhitungan fisik terhadap persediaan yang dimilikinya. Nah, perhitungan fisik ini berguna untuk apa? Menentukan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan secara real, secara pastinya, secara sebenarnya, ya. Setelah kita mengetahui volume persediaannya, maka jumlah barang dikalikan dengan harga beli per unit barang dagangan tersebut, ya. Persoalannya, jika harga beli barang tersebut berbeda dengan satu sama lain, ya, misalnya pembelian yang pertama harganya sekian, pembelian kedua harganya sekian. Nah, maka perusahaan, memiliki pilihan untuk, menggunakan beberapa harga beli yang berbeda. Nah, untuk menentukan yang namanya harga beli ya, sebagai dasar menentukan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan itu, pada satu periode, terdapat beberapa metode, ya, terdapat beberapa metode. Nah, yang pertama itu metode FIFO, ya, first in, first out. Ya, ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya, bahwa, di dalam metode ini, eee, barang yang masuk ya, atau barang yang dibeli itu lebih dahulu dikeluarkan, dijual. Nah, begitu konsepnya. First in, first out. Pertama masuk, pertama keluar, gitu deh ya. Sehingga nanti yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi akhir. Nah, contohnya ini, seperti yang, Ibu tampilkan ini, ada sebuah PT Niaga Jaya. Jadi ada beberapa transaksi.
ya, ada dia pembelian, itu ya pokoknya, persediaan awal ya ini, transaksi di bulan Januari. Ini sebuah perusahaan microwave ya, distributor microwave. Nah jadi, dikatakan ya, selama bulan, Januari ini perusahaan itu menjual 700 unit ya kepada para pelanggannya secara tunai dengan harga 900.000 ya per unit dan perusahaan tidak mencatat, keluar masuknya barang tersebut dengan rinci. Karena apa? Dengan menggunakan metode fisik tadi. Nah pada akhir, Januari bagian akuntansi dan gudang perusahaan melakukan stok opening terhadap persediaan. Nah hasil menunjukkan bahwa ada sisanya 300 unit lagi. Nah, karena tadi judulnya FIFO, menggunakan metode FIFO, maka dari 300 unit ini ya, persediaan, pada akhir, Januari itu ya, ini 300 unit lah nanti, persediaan akhir pada Januari ya. Nah, jadi harga beli yang digunakan itu adalah harga terakhir. Tadi kan konsepnya metode Vivo. Nah, yaitu sebanyak 100 unit dengan menggunakan harga 675 per unit dan sebanyak 200 unit menggunakan harga 640 per unit. Nah, sehingga nanti nilainya seperti apa? Kita lihat ya. 100 unit nih ya dengan harga 675. Kan sisanya 300 tadi ya. Jadi di akhir kita lihat. Nah, 200 dari harga 640. Nah, inilah ya totalnya 195.500. Nah, karena hasil stock opname yang menunjukkan nilai persediaan akhir pada Januari 2006 sebesar 300 unit adalah 195.500 ya, maka HPP yang dapat kita hitung ya pada Januari 2006 ya sebagai berikut. Ya, kita hitung HPP-nya. Persediaan awalnya berapa, pembeliannya berapa, ya kan, persediaan totalnya berapa. Lalu dikurangkan sama HPP, persediaan akhir. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari yang namanya, apa namanya, eee, harga pokok ya, harga pokok penjualan ya, barang-barang itu kita bisa menggunakan rumus harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual. Berapa? Ya, 609 dikurang dengan harga pokok persediaan akhir ini, ya. Oke, begitu cara menghitungnya. Nah, jadi, di situ ada keterangannya bahwa nilai 471.500 itu dari mana, ya, nilai pembelian. Ya transaksi pembelian yang 3 kali itu pada tanggal apa, 12, 21, dan 31. Itu menggunakan metode yang pertama, FIFO. Lalu, ya ada, menggunakan metode yang kedua namanya LIFO, ya last in first out. Ya kalau dari bahasanya ini adalah barang yang masuk atau yang dibeli paling akhir, itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Last in first out. Terakhir masuk, pertama keluar, gitu ya. Jadi nanti sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang dibeli dari awal periode, gitu ya. Oke, nah contohnya, kasus itu lagi, ya kan, PT Niaga Jaya, ya. Seandainya perusahaan tadi menggunakan, metode LIFO, maka akan dihasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda. Di mana hasil perhitungan fisik atas stok opname menunjukkan persediaan akhir Januari katanya 300. Karena perusahaan menggunakan LIFO, maka 300 unitnya itu, harga belinya digunakan harga awal, yaitu dari mana? Sebanyak 250 unit harga 550 dan 50 unitnya lagi harga 600.000. Maka totalnya itu 167.500. Lalu kita hitung ya, harga pokok, di bulan Januari 2006.
Langkahnya sama, ya seperti metode FIFO tadi, ya persediaan awal, tambah pembelian, persediaan total, lalu persediaan akhir. Maka dapatlah harga pokok penjualan. Nah, atau dengan rumus yang tadi saya katakan ya, harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual dikurang sama harga pokok persediaan akhir. 609 dikurang dengan 167.500. Ya dapatlah harga pokok penjualnya 1.500. Nah itu metode yang kedua, ada metode ketiga average, rata-rata. Nah dalam metode ini barang yang dikeluarkan atau dijual ya, maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata. Sehingga barang yang tersisa pada akhir periode itu adalah barang yang memiliki nilai rata-rata, ya. Contohnya, pada kasus yang sama ya, PT Niaga Jaya ini. Jika seandainya perusahaan menggunakan metode average, maka akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda pula. Ya, di mana hasil perhitungan, dari persediaan akhir ya, katanya 300 unit. Nah, karena menggunakan metode average, maka 300 unit, persediaan pada akhir Januari tersebut ya, menggunakan yang namanya harga rata-rata ya. Contohnya seperti apa, Bu, ya? Contohnya contoh yang sama, di selama bulan Januari 2006, PT ini memiliki 1.000 unit tadi diawalkan dengan nilai totalnya itu sebesar 609. Nah, karena dari 1.000 unit persediaan ini tersebut memiliki harga beli yang berbeda-beda, maka kita ambil rata-ratanya. Caranya gimana? 609 dibagi 1.000 unit, maka dapatlah 609 per unit. Ya 609.000 per unit. Sehingga nanti katanya kan tadi 300 nilai akhirnya kan, nilai persediaannya. Kita kalikan, maka dapatlah 182.700 ya, nilai persediaan pada akhir Januari. Nah, lalu kita hitung HPP-nya. Langkahnya tetap sama ya atau dengan menggunakan rumus yang saya katakan tadi, langkahnya tetap sama ya, untuk mencari yang namanya HPP bulan Januari pada tahun 2006. Oke, itu untuk, berbicara mengenai metode fisik. Lalu ada kedua metode perpetual. Ini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus masuk, maaf, arus masuk dan arus keluar dari persediaan itu dicatat secara rinci ya. Dalam metode perpetual ini setiap jenis persediaan dibuatkan yang namanya kartu stok. Ya, yang mencatat secara rinci keluar masuknya barang di gudang beserta harganya, ya. Metode ini dipilah lagi ke dalam beberapa metode, ya, sama ya, FIFO, LIFO, dan average, ya. Pengertiannya tetap sama, ya. First in, first out, last in, first out, dan moving average itu rata-rata, ya. Nah, jadi ya Kedua me kedu karena metode perpetualan ini mengharuskan perusahaan memiliki yang namanya kartu stok tadi saya katakan, ya, maka setiap arus, keluar barang, itu dapat diketahui yang namanya harga pokoknya. Ketika perusahaan itu menggunakan metode perpetual, maka dia akan memiliki kartu stok, ya kan. Jadi maka, setiap arus keluar barang, ya, bisa kita ketahui harga pokoknya. Sehingga dalam membuat jurnal transaksi penjualan, metode perpetual itu mengharuskan akuntan untuk mencatat yang namanya harga pokok penjualan dari setiap transaksi penjualan yang terjadi. Ya, dengan demikian, dari setiap jurnal transaksi penjualan dapat diketahui laba kotor yang diperoleh perusahaan. Nah, metode perpetual ini jika diterapkan secara murni, itu akan lebih cocok digunakan ke dalam perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tapi nilai per transaksinya tinggi, ya. Jadi metode perpetual sama periodik ini hanya memiliki perbedaan dalam cara apa? Dalam cara menghitung harga pokok penjualan dan cara mengelola persediaannya. Tetapi di dalam, eee metode pembuatan jurnal,
Metode fisik dan periodik ini juga berbeda ya ketika dia membuat jurnal transaksi pembelian dan penjualan. Seperti apa bedanya? Seperti ini. Ini sebenarnya juga sudah dibahas, di pengantar akuntansi 1 ya. Ketika dia pembelian barang dagang di periodik itu, pembelian pada kas ya, tetapi di perpetual persediaan pada kas. Nah, kalau di transaksi penjualan metode periodik itu kas pada penjualan. Tapi di metode perpetual ini yang tadi, ada HPP di sini, harga pokok penjualan langsung diketahui. Kas pada penjualan, lalu HPP pada persediaan barang dagang ya. Jadi kedua metode pencatatan tersebut memiliki catatan yang berbeda, khususnya untuk transaksi pembelian dan penjualan, seperti yang sudah Ibu tunjukkan pada tabel ini. Nah, jadi karena untuk kedua macam transaksi tersebut memiliki metode pencatatan yang berbeda, maka di dalam penyusunan laporan laba rugi pun akan memiliki ya susunan yang sedikit berbeda. Nah, kita lihat ilustrasi ya. Seperti ini. Ada PT Doremi, ini merupakan perusahaan distributor monitor komputer ya. Jadi katanya pada bulan Maret ada transaksi sebagai berikut. Nah gitu. Nah perusahaan itu sebelumnya memiliki jumlah persediaan monitor sebanyak 40 unit ya, dengan harga 400.000 ya, lalu transaksi bulan Aprilnya ada beberapa. Nah kita diminta untuk membuat ya, eee, membuat yang namanya kartu persediaan ya dengan menggunakan metode FIFO perpetual, LIFO perpetual, moving average, dan nanti ya kita disuruh buat untuk laporan laba ruginya. Tapi laporan laba rugi ini akan kita bahas minggu depan. Oke? Nah, kita lihat dulu. Yang pertama FIFO perpetual ya. Jika menggunakan metode FIFO ya first in first out, maka langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah mencatat ya eh, nilai persediaan dan volumenya pada kolom saldo awalnya. Saldo awalnya tadi berapa? 40 unit, harga berapa? 800.000. Ini tadi di awal kan. Nah, lalu terjadilah beberapa transaksi di bulan April. Tanggal 5 April katanya dibeli tunai 50 unit monitor. Nilainya berapa? Nilainya 900.000. Maka ketika ini dikalikan 45 juta. Masuk. Nah, kita lihat di sini saldonya. Kita tambahkan saldonya. Oke? Nah, lalu katanya tanggal 8 dibeli secara kredit. Yang 40 harganya 1 juta. Oke, ini. Ya, harga 1 juta, 40 juta, nambahlah 40 unit, 1 juta, ini. Lalu kita jumlahkan ini semua ya. Nah, lalu kita lihat lagi, oh ternyata selain dibeli ada dijual ya pada tanggal 10 April. Ya dijual tunai 70 unit. Berarti keluar. Nah, kita lihat karena ini menggunakan FIFO first in first out di mana pertama dibeli, pertama keluar. Ya, berarti kita harus mengeluarkan yang pertama dulu, yang ini berarti kita keluarkan. Sebanyak dia minta berapa? 70. Oh, nggak cukup. Berarti 40 dulu kita masukkan, kalikan. Lalu sisanya dari mana? Kita ambil dari sini 30. Dengan harga yang 900. Nah, kita totalkan ini 70 ya, ini 70, lalu ini totalnya juga. Nah, kita lihat saldonya. Ini tadi kan ya, di sini ada sisa 20 lagi karena sudah dipakai 30 tadi ya. Kita catat di sini 20 sisanya dengan harga yang 900 kita kalikan. Ini masih tetap ya, masih utuh karena belum dijual. Oke. Ya, lalu apalagi lihat tanggal 14 April Kak, dibeli secara kredit 30 unit, harganya 1,2. Oke, kita buat. Berarti ada masuk top 1, 2, 3, 36 juta. Kita masukkan di sini 30. Lalu kita totalkan ini tadi. Jadi 90. Ini juga kita totalkan nilainya. Oke. Lalu katanya tanggal 22 April itu dijual secara kredit 65 unit. Oke, karena ini menggunakan Vivo. Ingat, first in first out. Berarti ya dari yang pertama dulu kita keluarkan 65. Oke, 20 kita keluarkan dari sini. 40 oke. Masih udah cukup nggak? Belum. Kurang 5. Berarti dari sini kita ambil.
Harganya berbeda-beda, yang 20 ini 900, 41 juta, yang 5 ini 1.200.000. Kita totalkan ya. Oke, maka kita lihat ya, tadi ada di sini ini sudah habis. Nah, ini sisanya tinggal 25 karena 5 sudah dipakai ini tadi ya. Nah, kita kalikan. Nah, maka inilah yang namanya kartu persediaan ya, metode FIFO. Nah, lalu ya, setelah itu apa? Ya, kita bisa mengetahui ya, eee, bahwa nanti sisanya itu ada 25 unit lagi, kan di situ ya, 25 unit lagi, barang ya atau persediaan. Nah, lalu kita juga perlu yang namanya mencatat jurnal ya, untuk transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan April. Pada tanggal berapa? 5, 8, 10, 14, sama 22. Nah, kalau ini ya, di pengantar akuntansi 1 ya, kalau di Beli Tunai seperti apa? Beda ya, ini metode perpetual. Kita bahas metode perpetual, persediaan pada kas. Kalau kredit apa? Persediaan pada hutang. Kalau misalnya penjualan, ingat ada HPP-nya. Ya, kalau saya lebih suka seperti ini, kas pada penjualan, baru HPP pada persediaan, gitu ya. Jadi, saya lebih suka gitu, tapi terserah, begini juga boleh ya, karena di buku kita seperti ini, jadi makanya saya perlihatkan seperti ini. Oke. Nah, untuk metode LIFO ya, sama langkahnya seperti yang di metode FIFO, ya pertama sekali kita masukkan 40 tadi, yang di awal itu, ada stoknya. Nah, kita masukkan kalau dia ada dibeli masukkan. Nah, pada saat penjualan bedanya adalah karena LIFO last in first out. Ya, kita ngambil dari yang paling terakhir. Ya 70 tadi katanya mau dijual. Dari sini 40-nya ya. Baru sisanya 30 dari sini. Nah, baru kita totalkan semuanya. Ya. Langkahnya sama ya, cuma nanti metodenya karena ini metode LIFO ya. Lalu kita juga harus menjurnal ya. Jurnalnya seperti apa? Untuk, akun-akunnya itu sama ya, paling nanti akan berbeda di mana, di nilainya, itu saja. Oke, lalu ada metode yang ketiga moving average, ini rata-rata ya, metode rata-rata. Ingat kalau metode rata-rata itu seperti apa ya, kita ambil rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya. Jadi caranya bagaimana, Bu? Oke, caranya. Tadi katanya, kita masukkan ya, sama langkahnya sama, kita masukkan dulu saldo awal, terus dilakukan pembelian pada tanggal sekian, pada tanggal sekian, lakukan pembelian lagi, kita totalkan, baru tanggal 10 ya katanya ada penjualan 70 unit ya. Ini untuk menentukan harganya ini dari mana, Bu, 900.000 ini, Bu? Ya, dari 117 dibagi 130 ya, itu. Ya 117 dibagi yang namanya, 130 ya, maka dapatlah dia itu, eee, 900.000 ya itu. Oke, baru kita tinggal, lihatkan ya, kita perlihatkan, eee, saldonya, seperti apa ya. Oke, nah jadi kita lihat juga di sini pada tanggal, 14 ya, 14 April dia ada, membeli barang kembali, persediaan, ya. Membeli persediaan kembali nilainya itu 1.200.000, totalnya itu 30 unit, ya. Tinggal ditambahkan ya sama sisa yang tadi. 130 kurang 70 kan 60, tambahkan, ya kan? Tambahkan 30, oke, begitu. Nah ini Bu, tanggal 22 ada penjualan lagi 65. Ini dari mana Bu? 90 juta ini ya, dibagi 90, kayak 1 juta. Nah ini dari mana Bu? Ini harga yang tadi, kita dapatkan dari average tadi, ya. Nah jadi ini juga harga yang kita dapatkan tadi dari rata-rata tadi itu, ya. Maka
inilah kartu stok ketika kita menggunakan yang namanya metode average. Lalu apa yang kita lakukan, ya kita juga buat jurnal yang sama, ya, sama, akunnya sama, tidak ada perbedaan antara metode LIFO, FIFO, dan average, tidak ada. Nanti yang berbeda apa, Bu? Yang berbeda adalah nilainya. Oke, baik. Eee, sekian, penjelasan Ibu. Untuk mengenai nanti laporan laba ruginya, ya, akan kita bahas minggu depan. Ya, akan kita bahas, minggu depan secara lebih rinci dan, eee, kita mencoba latihan-latihan nanti, ya. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.